Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Surat At-Tur, surat yang ke-52, ayat yang ke-21. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Setiap manusia terikat dengan apa yang dia kerjakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, disebutkan di dalam beberapa riwayat, salah satunya sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa idza dakhala ar-rajulul jannah, apabila seseorang telah masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, sa'ala an abawaihi wa zaujatihi wa waladihi, dia bertanya setiba di situ tentang dua ibu bapanya, zaujahnya, pasangannya, dan anaknya. Fayuqal, lalu dikatakan kepada orang itu, innahum lam yablughu darjatak, mereka itu derajatnya tidak sampai kepada derajatmu. Posisinya, kedudukannya tidak mencapai posisi dan kedudukanmu. Fayaqul, lalu orang itu berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, qad amiltu li walahum, dulu aku beramal atau berbuat amalan saleh untukku dan untuk mereka, untukku dan untuk mereka juga. Fayu'maru biilhaqihim bih, maka lalu diperintahkan agar orang ini dipersuakan. Tahu dipersuakan? Dipertemukan, diperjumpakan, dihubungkan lagi, dikumpulkan lagi bersama-sama antara dia dengan anak cucu, pasangan, dan orang tua mereka, walaupun derajat mereka tidak sama dulu dalam keimanan, dalam iman saleh, dalam ibadah. Inilah atau ikolah salah satu rahmat Allah yang Allah anugerahkan spesial kepada seorang hamba yang saleh. Di antara sekian banyak rahmat Allah yang tidak terbilang dan tidak terhitung, ada nanti namanya rahmat khusus. Rahmat khusus dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang diridainya.
karena Allah senang, karena Allah suka kepada orang itu, maka lalu diberinya rahmat spesial. Aduh, dipersuakan bandia jo anak cucu, yo pasangan-pasangan di sarugo. Mari kita pahami kok. Dulu dalam kajian 2 kali pertemuan yang lalu lah, kita pernah menyampaikan sebuah hadis, sebuah riwayat dalam hadis sahih dan juga dalam hadis lain. Antara lain hadis riwayat Imam Ahmad. Bunyinya, innallaha la yarfa'u darajah lil 'abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah mengangkat, meninggikan derajat seorang hamba yang saleh di jannah, di surga. Fayaqul, maka orang itu berkata, ya Rabb, anna li hadhihi, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin bisa saya seperti ini? Kalau bahasa orang guguaknya, bagaimana kau bisa mau menapai iko derajat atau kedudukan posisi yang tinggi kau? Dijawab, fayaqul bistighfari waladika laka. Itu lantaran istighfar khusus anakmu untukmu. Kau mengenang kaji lampau, cuma lah terimpok lah balik. No dulu naik kedudukan orang. Yang pertama kurisi, yang kedua kaji. Kalau kursi kedudukan orang, berjabatan orang tu. Tapi kalau kaji kedudukan orang, lupa no. Jadi manganan lupa balik. Seseorang akan memperoleh kedudukan yang tinggi, derajat yang mulia, posisi yang istimewa di jannah. Jannah itu terjemahan orang masuk surga. Ketikanya memperoleh itu, lalu orang tu berkata, adiknya merasa tidak pantas, tidak layak untuk mendapatkan posisi itu, lantarannya tahu bahasanya tidak pernah melakukan amal-amal yang sehebat itu, sehingga layak pantas donya duduk atau berada di tempat yang mulia itu. Ketika itulah orang berkata, Rabbi anna li hadhihi, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin saya bisa seperti ini? Nah, dijawablah, itu kan lantaran istighfar khusus anakmu untukmu. Bistighfari waladika laka. Itu lantaran bistighfar, lantaran sebab karena istighfar anakmu untukmu. Nah, baik kita sikap. Jadi yang pertama, bapak yang saleh bisa mengangkat tinggi posisi anak yang kesalehannya di bawah sang bapak. Cuma anaknya tetap orang yang saleh, orang yang beriman. Tetapi ketaatannya, kesalehannya, ibadahnya atau tingkat keimanannya di bawah sang bapak. Antara rahmat Allah nantinya dipertemukan lagi. Alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Kami hubungkan lagi. Kami hubungkan lagi. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, dan ittaba'athum dzurriyyatuhum, anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Anak cucu mereka beriman loh, sama-sama beriman, tentu juga sama-sama beramal saleh, sama-sama taat, sama-sama beribadah.
Cuma anak cucu mereka keimanan mereka tidak sekuat, tidak sekokoh, tidak semantap sang bapak, seorang tua. Amal saleh itu tidak sesambuh si bapak. Ketaatannya tidak melebihi si bapak, bahkan di bawah. Cumanya lagi beriman, lagi beramal saleh, lagi beribadah, lagi taat. Tetapi di bawah posisi sang bapak. Jadi wattaba'athum, ittaba'at, mengiringi. Anak cucu mereka mengiringi mereka dalam keimanan, dalam amal, dalam ibadah, dalam ketaatan. Mengiringi itu tidak sama terus mengiringi. Sama-sama beriman. Biimanin. Alhaqna bihim. Alhaqna bihim. Kami hubungkan. Kami hubungkan dalam arti kami himpun mereka. Kami kumpulkan mereka, kami persuakan dan kami pertemukan mereka sehingga mereka kembali bersama-sama. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Al-haq, kami menghubungkan, kami pertemukan, kami persuakan, kami kelompokkan lagi mereka. Sebagaimana di dunia mereka juga sekeluarga besar. Di dunianya lagi serumah gadang. Sasurau, sapengajian. Cuma yang beda, si bapak lebih taat, lebih saleh, lebih kuat, lebih mantap imannya. Kebajikannya lebih banyak dibanding anak cucu. Nah, karena karena Allah mengasihi mereka, menyayang mereka, mencintai mereka. Apalagi mereka di surga nanti mencari-cari. Nampak pertama sekali cari orang di surga itu keluarga. Kecuali nak banci keluarganya. Jadi di surga di dunia sini dicarinya kan. Keluarga dicarinya. Sebab ni pertanyakan mereka dulu sama-sama dulu. Semuanya kawan. Yang paling rajin, yang paling nyinyir, yang bersemangat untuk menanyakan kepada Allah adalah orang-orang mukmin. Ini tanyanya kawan-kawannya. Di dua tu ni tanya orang. Awak kan berkawan-kawan gua. Namanya dalam kitab hadis, dalam syafaat mukmin, syafaatul mukmin. Lalu si A, si B sangat-sangat bersemangat menanyakan di mana gerangan teman-teman kawan-kawan. Orang yang sama-sama dulu, sama-sama ke surau, sama-sama mengaji, sama-sama beribadah, sama-sama beramal. Malahan haji ke semuanya, semua haji. Kadang-kadang sapoto begini, sapo unjuran. Sapa unjuran dalam mengaji, sapa sandaan. Tapi kenapa atau mangko ndak basuh, ndak bertemu di kami di siku ya Allah, kawan-kawan kami itu, sahabat-sahabat kami itu ndak ketemu, padahal mereka sama-sama salat, sama-sama puasa, sama-sama berbuat amal saleh. Kata Allah, dijawab, carilah ke neraka. Cari ke neraka, bila bertamu sianang kalian kenal dulu keluar atas izinku. Jangan tanya lo kamu jual pergi ke neraka, nak tentu dia betul. Jadi pergi ke neraka. Ketemu keluar semua. Itu namanya syafaat mukmin. Jadi kalau dapat konco orang elok, jangan macam caranya, jangan bangi-bangi.
kok kurang-kurang seketik terima saya, kok salah-salah seketik maafkan saja. Sebab konco ko sampai ke surga. Al-akhilla yaumaidim, pertemanan ketika itu satu sama lain saling bermusuhan, illal muttaqin, kecuali pertemanan yang diikat oleh orang-orang yang bertakwa. Sebab pertemanan mereka abadi sampai ke surga. Itu kalau rapi kanti kawan sahabat teman orang baik orang elok, kok kurang salai ditambah lu tiga alai kurang no tarimo melah. Sebab mencari orang yang sempurna tak kawan wak. Kalau engkau terus mencari orang yang sempurna, kau menjadi kawan tak pernah berkawan. Sebab engkau sendiri kurang sempurna. Adik melah surang, nak jamu kawan-kawan. Karena mencari orang yang tak bersalah, alunadu Allah memuji orang tu lain. Allah belum lagi menciptakan manusia yang tak bersalah. Selagi manusia ada salah. Nah, terima saja kawan yang salah itu. Di samping salahnya kan banyak kebaikannya. Jangan dibalikan. Salahnya tidak bara, kebaikannya banyak. Cuma kita anggap salah tidak bara aku menjadi banyak. Lupa kebaikan. Hilang panen setahun dia hujan sehari. Apa kadang-kadang setitik balawian sakapa aba gunungan, apa kadang-kadang je. Bacari lo orang kawan-kawan sama banci orangku. Tambah banci katanya kan. Ini nanti saling menanyakan, saling mencari. Di samping nanti seorang bapak, seorang ayah atau orang tua juga mencari-cari keluarga. Teman mencari teman, keluarga mencari keluarga. Bertanyalah ar-rajulus soleh, seseorang yang saleh. Ya Allah, orang tuamu nak bertemu di siko. Tak ada di surga kau. Padahal lah bertempat di posisi yang luar biasa di surga. Nak bertemu ya Allah. Pasangan ambo, zaujah, tak ada lah. Walad, anak tak ketemu lo ya Allah. Dijawab, mereka ko tidak sampai kepada posisimu. Lam yablugh, mereka tak sampai kepada derajatmu, darajataka. Karena iman mereka, ketaatan mereka, segala macam tidak bisa mencapai posisimu. Di bawahnya tu. Tapi ya Allah, aku beramal dulu untuk aku dan untuk mereka. Ambo dulu berbuat ketaatan amal saleh untuk aku dan juga untuk mereka ya Allah. Lalu diperintahkanlah agar mereka aku dipasuh-suhan. Kemudian disekelompokkan. Lalu ditempatkan di surga yang sama. Itulah kegembiraan. Agar arti laki-laki yang saleh itu menjadi tenang dan bahagia. Tanpa sedikit pun. Tanpa sedikit pun juga dikurangi wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Wa ma'alatna, alatna maknanya wa ma naqasnahum bihadal ilhaq, dengan dipersuakan tu balik, pertemukan balik, digabungkan balik, itu tidak mengurangi apa yang telah dilakukan oleh si laki-laki tadi. Ini kementu yang kurang wah. Si deteh dan si di bawah. Dan di bawah ni angkat teh, dan dia teh turun ke bawah, tu kurang namanya tu. Dia dunia kan mangganoan ko, tahu mangganoan? Aganoan memang lah
Nanda teh dosai di bawah inayan. Ndak. Wa malatna. Kami tidak akan kurangi. Tidak kami kurangi wa ma'alatnahum min amalihim. Nilai balasan ganjaran amal mereka. Tidak dikurangi. Cuma posisi anak, posisi dua orang tua, posisi pasang hidup yang dinaikkan. Yang di bawah yang naik ke teh. Yang di teh tidak turun ke bawah. Wa ma'alatnahum. Itulah karunia yang luar biasa. Penambah kebahagiaan mereka di surga. Ini sang bapak, sang ayah atau orang tua, lantaran kesalehan mereka, ketaatan mereka, ibadah mereka, dan kemantapan kekuatan iman mereka, itu bisa menyebabkan anak-anaknya, cucu-cucunya, bukan hanya anak, zuriyah, cucu-cucu keturunan. Teh, apa susu lah balik sekeluarga KB itu, keluarga besar, keluarga banyak, keluarga babilang, bertemu balik. Itu kebahagiaan. Sebaliknya, yang kedua, derajat orang tua bisa aja meninggi walaupun dia tidak beramal, lantaran doa anak saleh, lantaran amal saleh anak. Itu kedua-duanya dapat. Bisa datang ke orang. Yang kita sampaikan tadi, riwayat Imam Ahmad, di mana nanti seseorang ditinggikan derajatnya di situ, di surga. Tapi orangku merasa tidak pantas, tidak layak dia mendapat posisi itu. Dan dia tidak pernah melakukan amalan-amalan spesial sehingga berhak lo ditempatkan di posisi, di kedudukan seperti itu. Merasa tidak pantas. Masuk surga malah syukur aku dapat lu tempat yang tinggi. Situ bertanya kepada Allah, anna li hadhi, bagaimana ni Allah? Kenapa ini? Ya Rabbi, anna li hadhi, bagaimana ini bagiku seperti ini? Dia tanya, dikatakan itu lantaran sebab karena istighfar anakmu. Satu, dalam hadis yang sering didengar, kita pun acok mendengar, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatan jaratin aw ilmin yuntafa' bih aw waladin salihin yad'u lah. Berarti doa anak, istighfar anak untuk orang tuanya meninggikan derajatnya. Amal saleh anak japek jatah orang tua. Setiap anak beramal saleh, setiap anak yang saleh beramal saleh, dia otomatis dapat orang tuanya. Karena anak adalah usaha orang tua. Sejauh mana orang tua menanamkan saham kebaikan kepada anak, berlama anak orang tua dapat. Tidak usahlah orang tua, kita salah. Sejauh mana kita menanam kebaikan kepada orang, lalu kebaikan kita itu dipakainya untuk berbaik, kita dapat hasil. Makin pandai orang mengimbangkan modal yang kita bagi, tentu makin banyak labunya gitu. Apa contoh cik? Iko ada ampe buah kitab tafsir yang tadi yang bawa kopi-kopian, tak mungkin bawa banyak-banyak. Ampe. Tu muka berkerak-kerak aku. Aku nanti bawa. Iko orang saya bagi aku. Di Bali tak tahu Bali. Jadi saya tengok mau pai, mau beli kitab-kitab. Puan. Aku pitih beli.
Sejauh mana ambo memanfaatkan kitab ko, membaca, mengajarkan, menyebarkannya, masuk mengaji, maka faedahnya sebanyak tu lo dapat orang yang ambil. Kira-kira begitu. Kata kuat tak? Sejauh mana amal saleh anak, sejauh itu lo orang tua dapat. Makin banyak anak beramal saleh, maka orang tuanya makin dapat banyak memanen hasil. Pandai-pandailah kita mendidik, mengasuh, menjaga anak dan seterusnya. Termasuk anak orang. Sebab orang ko jarang yang ndak anak orang dia asuhnya. Anak orang mesti ada asuhnya. Lain anak orang hutan pernah ada asuh orang. Tapi rata-rata aku masuk anak orang semua. Asuh jadi anak. Nah, anak murid juga begitu. Sejauh murid-murid mengamalkan ajaran guru, yuntafa' bih, dimanfaatkannya ilmu yang diajarkan sang guru, bisanya mengaji, bisa baca Quran, bisa salat, bisa berkarya, bisa berbuat amal-amal baik, baik langsung atau tidak langsung. Ini kita orang ko jadi guru kan lantaran dua sebab. Pertama, langsung mengajar. Yang kedua, orang dapat pelajaran darinya walaupun nyo ndak mengajar langsung. Sehingga definisi guru ko bagi sebagian orang adalah guru adalah siapapun yang darinya kita bisa mengambil pelajaran, menerima pelajaran dan belajar darinya. Itu guru. Jadi ada guru aktif, ada guru pasif. Kalau guru aktif, mudah-mudahan termasuk guru aktif. Ustaz termasuk guru aktif. Itu mengajar lokal, mengajar di masyarakat, ceramah aktif. Ada guru yang pasif. Ini tidak ada mengajar, cuma orang belajar darinya. Melalui sikapnya, melalui perbuatannya. Ini berkarya tapi orang mencari. Contoh anak ambo ada seorang tidak pernah belajar jadi sopir. Cuma kamu mau pai, lepas dia seorang saya jadi sopir. Mau nak dua maja, contoh gitu. Atau kita bertukang anak mencari saya. Kena dua anak ku nampak ngamat. Mencari saya kerja orang gaya. Kau orang gaya menokok lo. Orang gaya mencuki ya, lah. Orang gaya motong. Orang gaya kawin, hanya kawin lo, kan beraja. Beraja kan. Ini susah kan orang gaya berzina kan salah kan. Orang gaya kawin lah. Beraja. Jadi belajar tidak langsung, guru pasif. Kedua-duanya sama-sama dapat saham. Yuntafa' bih. Kaji kita kemarin kok. Sejauh mana kita menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, memberikan ilmu, atau menyokong orang agar berilmu. Pasti famay ya'mal mithqala dzarratin, sekecil apapun kita berbuat baik, jangan cameh. Innallaha la yudhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unta, tidak akan disia-siakan walau samyang. Enggak samyang dah. Samyang. Enggak ditinggalkan. Yang penting berbuatlah dengan ikhlas. Haraplah redha Allah. Jadi ungki-ungki, jangan dibaca-baca, jangan disabit-sabit, jangan dibilang-bilang, jangan anggap-anggapnya sobeku habisnya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Balik kita ke kaji pangkah. Kaji pangkah baca ko surah At-Tur. Bunyi surah At-Tur bunyinya walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Kita bedakan sangin bagi kami yang mencela Al-Quran. Ada dua kalimat di situ. Yang pertama ittaba'athum, yang kedua alhaqna bihim.
ulama-ulama sebagiannya membedakan. Ittaba'a itu diterjemahkan di siko mengikuti, mengiringi. Ittaba'a mengiringi, mengikuti. Maknanya mengikuti, mengiringi, menunjukkan adanya kesamaan antara yang mengikut dengan yang diikut. Adanya kesamaan. Yang mengikut dengan yang diikut sama. Kalau siko sama mengikut sama-sama beriman. Objeknya sama-sama iman. Sasarannya objeknya si bapak beriman, iman sang bapak diikuti oleh sang anak. Objeknya sama iman. Cek doh. Si bapak beramal, anak beramal. Objeknya sama amal. Si bapak berbuat baik, anak berbuat baik, sama objek. Al-haqna bihim mengandung makna itu mengikuti tapi tidak mencapai. Tidak mencapai yang diikuti. Namanya mairiangi. Di muka di belakang. Menyusul kok di muka di belakang. Kalau di muka tidak menyusul mana? Jadi komandan jadi kan? Al-haqna, kami susulkan mereka. Berarti nyo di bawahku. Mereka ko sama-sama beriman ko, sama-sama beramal, sama-sama berbuat saleh, amal saleh. Lalu kami susulkan. Kami pertemukan. Kenapa? Iman lagi sama, cuma derajat berbeda. Atas rahmat Allah kami samakan dia dengan cara menyamakan yang diikuti tidak kurang nilainya, cuman yang mengikuti yang ditatiang kata. Tahu tatiang? Halo, tahu tatiang? Diangkek kata. Diangkek kata. Jadi lantaran rahmat Allah, amalan wa ma'alatnahum, kami tidak kurangi balasan ganjaran amalan si orang tua, tetapi amalan anak lah yang dinaikkan kata ganjarannya, sehingga dapat kemuliaan si anak lantaran kemuliaan sang bapak. Gitu kira-kira. Maka kaji kita adalah baik kita selaku orang tua atau selaku anak. Baik selaku orang tua, selaku anak, bisa bersuah balik, bisa bertamu balik. Dengan catatan, dulu lagi sakapa, sauto, sagerbong, sampai sawat. Nun tak sama-sama boto, sauto. Kalau sama-sama boto, encik oto no masuk jurang, encik masuk garasi bab lain tu. Sauto, cuman encik di muka, encik lah kena soto. Kalau sama-sama boto, bisa jadi cik kaki dah, cik ke suok. Bah kita supaya sauto. Kalau bahasa kini ini berkata sakaji, sasurau. Sebab ada orang tak sasurau, no serumpa pindah sasurau. Kalau kecek orang nam paling karena cik sunnah, cik bid'ah. Tu. Itu kan kaji di TV kan. Cik sunnah, cik bid'ah. Cik petunjuk, cik sasek. Cik beramal je rasa, cik beramal je agak-agak. Tak sama tu. Sama tu gitu. Jadi nanti akan bertemu-temu balik. Iyalah. Bersua-sua balik. Iyalah. Jangankan anak ya orang tua, sedangkan sesama teman saja dipertemukan lagi oleh Allah. Walaupun teman cakup di neraka, cuma lantaran dosa tertentu, lantaran kesalahan tertentunya masuk neraka kan.
Kan ada orang yang Muslim ko yang masuk neraka lantaran dosa tertentu yang tak mungkin mengangkatnya ke surga. Makanya dibasuh, dihabiskan, dihukum, diberi sanksi dulu di neraka. Situ dulu. Lalu nya masuk surga cokot tu ada nanti lantaran-lantarannya. Di antara adalah lantaran syafaat. Ada syafaat Nabi, ada syafaat mukmin. Ini kan syafaatnya begitu juga. Kita baca saya dua dulu. Nah, syafaat Nabi lah jalih syafaat mukmin. Ada orang kau keluar nanti dari neraka lantaran syafaat. Syafaat Allah beri kepada orang-orang mukmin untuk bisa menolong saudaranya di neraka. No, tujuan syafaat ko bukan lantaran orang ko nak menolong. Allah ingin mempercaliakan mulia orang ko. Tetekau tak? Ini tak gara-gara orang tu masuk surga. Ini rahmat Allah juga. Begini. Nak buka dua ko ya. Pitih. Kamu pitih nang ketek selah. Kalau nang kadang tak do. Pitih. Ambo bisa magiah pitih ko kasihan. Bisa. Cuma ambo suruh paja magian. Halo? Tahu paja? Mau bisa sih magiah paja. Ingin pitih kenyolah. Karena awak ingin menampakkan seakan-akan paja aku nan magi pitih nak mulia lono. Tahu? Pitih. Karena orang ko begitu mulianya, ada nampakan kemuliaannya. Lagi pitih kenyo. Itu syafaat Nabi. Allah ingin mengangkat derajat syafaat Nabi kuah. Dulu di dunia dihino, dicaci, dimaki, dimusuhi, diancam, bahkan diperangi, malah direncanakan untuk dibunuh. Dinampakkan bana sia Nabi ko di sisi Allah. Sehingga Nabi Muhammad itu nampak keistimewaan di hari akhirat. Tanpa syafaat Nabi belum lagi dimulai hisab. Allah bisa saja menghisab, mengadili, menyidang tanpa siapa-siapa. Dia Maha Kuasa. Cuman Allah ingin menampakkan keistimewaan Nabi Asy-Syafa'atul Uzma. Allah ingin menampakkan istimewanya orang mutakin kondisi Allah. Lalu Allah suruh orang ko apailah kan aku keluarlah. Sabananya orang ko keluar dari neraka ni. Sabananya siatui itulah keluar dari neraka. Tahu siatui? Lah keluar dari neraka sebablah habis masuk hukumannya neraka. Cuma baca rohno. Caranya bila keluar dari neraka lah seakan-akan si atui itu dikeluarkan dari neraka lantaran kawannya. Sebenarnya tidak yang mengeluarkan Allah. Cuma Allah ingin menampakkan mulia kawan aku. Karenanya beramal, karenanya taat, karenanya beribadah, karenanya takwa. Tertangkap bu? Allah ingin menampakkan kemuliaan orang gaib ko. Karena orang gaib kurang beramal, orang taat, orang beriman. Dinampakkan. Lalu ditatiang diangkek lah anak-anaknya, istrinya, keluarganya, orang gaibnya, cucunya kate. Seakan-akan aduh orang gaib ko nama angkek posisi kate. Padahal tidak, padahal rahmat Allah. Kira begitu. Itu mulianya taat takwa. Lantaran beriman kululah malaikat berdoa. Doa ketu 2 minit lagi. Doa malaikat. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim
wa dzurriyyatihi wa azwaji wa dzurriyyatihi. Itu doa malaikat pemikul arasy yang mulia. Surah Ghafir surah ke-40 ayat 8. Wahai Rabb kami, masukkanlah orang beriman. Itu kemuliaan iman tu. Masukkanlah orang-orang beriman tu ya Allah ke dalam jannati adnin, ke surga yang kekal yang telah Engkau janjikan kepada mereka, beserta waman shalah, beserta orang yang bapak-bapak mereka yang saleh. Siapa saja yang saleh, bapak mereka ke, pasangan hidup mereka ke, anak cucu mereka, itu doa malaikat. Kenapa itu doa malaikat? Lantaran iman. Jadi imanlah, keimananlah yang mendorong malaikat untuk berdoa. Jikalau beriman, wak pacik iman tu. Jangan sia-siakan. Pupuk-pupuk, tambah-tambah, siram-siram. Ini modal lah lagi ya. Bunga lah lagi orang, yo pot-potnya. Dia cerik-cerik panjil lagi. Awak mengangak je, mati bunga. Allah lah beri kita iman. Itu kemuliaan itu. Nikmat tertinggi. Pupuk-pupuk, pelero-pelero, jago-jago, siang-siang, calik-calik. Baca caranya mengaji. Di samping beramal, berilmu. Baca Quran. Dengarkan pengajian. Sebab pengajian taklim itu gunanya menambah iman. Ibadah berilmu nak doh. Rajin beribadah berilmu nak doh. Ibadah tanpa ilmu bisa besar ibadah nu kencong. Apalagi tambah lo meong belakang, kelencong meong apa ya? Kau piti kau mau biar lah. Ikan dia itu ikan dia. Jadi bahwa salah satu nikmat anugerah Allah adalah anak saleh atau bapak saleh atau orang tua saleh, suami saleh atau istri saleh, bisa saling bantu menolong dan bisa bersuah-suah balik di akhirat situ. Jadi kalau dapat suami saleh, jangan minta cerai lah. Janganlah ibu nyu saleh. Walaupun lah kenyui lah payahnya bimbing lah tahu. Nyurang elok. Kadang-kadang kami laki-laki tu kau nak tercampak aku. Ni bini lah mati. Anak-anak ada. Ha? Iyo. Nak ada kami mencampaan aja. Iyo bini lah mati, anak ada. Kalau gapun tadi mah itu campak sudah. Kasurau apanya. Syukur-syukur tu campak ke surau, nama itu campak ke lepau. Sah. Tolong nasi kami di Minang. Diakhiri sebalik ke mana? Sebalik makasih dulu kan anak saleh, istri saleh. Kalau meninggalkan anak yang apa, bukan ada meninggal, itu dah belo akalnya. Kan itulah. Bala carun. Dua. Kalau kita penyebab anak kocak tu kapi, berdosa, bangkang, merengkang, segala macam, kita penyebabnya karena gitu. PC baru kan dua cepat. Aso dulu baru dua. Metong dari aso. Cik. Apa penyebabnya? Penyebab dua, langsung dan tidak langsung. Kalau tidak langsung, anakku pabiamen. Tidak dimasukkan sekolah kamu. Awak tidak lo majar, tidak lo mendidik. Awak sibuk kerja anakku tidak basarahkan kepada guru. Anak tidak disarahkan kepada guru. Tidak diajar. Sudah lo tidak pernah majar, tidak lo mah. Itu secara tidak langsung kita majar. Atau kita benar majar. Karena buruk-buruk. Kita bawa lo nyupai kerajaan yang buruk-buruk awak. Itu langsung baca. Sampai kadang. Ketik tanjanjo. Kadang tak bawa. Dah tua, tobat tidur, mati masuk kubur lo. Sampai nak neraka. Tapi yang kedua, kita lah berusaha. Lah habis-habisan berusaha. Lah songkeh lo orang ko majainya. Lah tapas sama lo ya pak no sama saya ya pak anggun. Perlu pak no laki awak kan. Pak no tu awak dulu mencari menangis. Okey awak minta apa sama lo ya pak no. Sama ya pak.
Ndak kita lah habis-habisan. Memang anak tu tak kayak itu, lah habis-habisan tak kayak itunya. Ndak salah orang tua lah. Cuma biasanya anak cakap tu umur 30-40 berubah itu. Anak kalau lagi ada dasar, kalau kuat dasarnya, alih batanya tu kuat. Biasanya kalau lah beranaknya sadar balik. Ambo kalau mengalami itu dengan anak murid banyak. Sambangki anak murid lama-lama sadarnya dia. Sebutnya lagi balik. Itu gunanya alih. Ambo ndak menyuruh masuk pesantren doh, ndak menyuruh, tapi wajib masuk pesantren. Alihnya sinan. Alihnya sinan. Di mana? Di rumah malih nak tu. Di pesantren lah orang belajar hidup. Masuk pesantren ndak mampu Quran bu. Magi alih. Mampu Quran kah pesantren di rumah salah. Banyak rumah tahfiz. Magi alih. Alih nak di rumah ndak ada. Sebab di pesantren tu orang hidup di situ. Bersama-sama. Belajar hidup. Membiasakan diri. Kau anak pesantren bawa, walaupun di pesantren kena apa, di pesantren kau malihnya semacam dek kena dikte kepanjangan. Tapi kalau pesantren tahunya tu, pahamnya tu, kira-kira begitu. Anak mana kepilih ya? Kau mati masuk surga atau masih masuk kubur? Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.